3031. Nah, saat ini saya akan membahas terkait tentang CSR di suatu perusahaan Indonesia yang sudah terkenal dan banyak sekali cabangnya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Fransi Rizkan. Nah, saat ini saya sudah bersama Pak Fransi Rizkan dari karyawan suatu perusahaan yang menerapkan sistem CSR. Nah, Pak, boleh dong dikenalin namanya siapa dan dari perusahaan mana? Oke, halo, perkenalkan nama saya Fransi Rizkan. Saya karyawan di perusahaan logistik, biasa disebut Ninja Van atau yang dikenal di Indonesia Ninja Express. Nah, perusahaan Bapak ini bekerja di bidang apa ya Pak, kalau boleh tahu? Perusahaan saya bekerja di bidang logistik. Di perusahaan tersebut, Bapak dari divisi apa? Saya di divisi recovery atau yang biasa menangani problematik parcel. Contohnya seperti paket hilang, paket rusak, atau paket yang ada kendala dari sistem atau bug seperti itu. Nah, di perusahaan Bapak ini ada kegiatan sosial nggak sih Pak yang biasa disebutnya tuh CSR? Kalau untuk kegiatan sosial dari perusahaan kita ada sih Mbak. Jadi karena perusahaan kita bekerja di bidang logistik, biasanya program sosial yang kita lakukan nggak jauh-jauh dari kegiatan logistik juga sih. Contohnya seperti kemarin tempat di Cianjur itu kita melakukan kegiatan sosial, yaitu mengirimkan bantuan seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan para korban gempa. Lalu seperti kejadian COVID, kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pengiriman alat-alat yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID, dan itu semua kita lakukan secara gratis atau cuma-cuma. Jadi pemerintah tidak perlu membayarkan ongkos kirimnya gitu. Sebenarnya ada beberapa program lagi sih Mbak yang kita lakukan di perusahaan kita, yaitu contohnya seperti Siap Bantu Ibu, di mana program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perempuan dan para ibu dengan berbagai kelas bisnis yang bertemakan belajar bisnis agar ibu-ibu hebat dan cepat cari cuan seperti itu. Lalu ada juga asuransi bagi para driver kita, mana kan mereka bekerja di lapangan Mbak. Jadi mereka kita lindungi dengan asuransi dan kita berikan pelajaran bagaimana sih cara mengemudi yang baik dan benar. Gitu, seperti itu sih Mbak. Kalau menurut Bapak sendiri CSR itu penting nggak sih di suatu perusahaan? Kalau menurut saya pribadi sih untuk CSR itu sangat penting ya Mbak, karena kan kita kan bekerja kan membutuhkan orang banyak juga gitu. Kita juga membutuhkan orang-orang sekitar dari tempat kita bekerja. Kita membutuhkan customer. Contohnya kalau di bidang logistik, kalau kita nggak punya customer, siapa lagi nih yang mau pakai ekspedisi kita gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak melakukan sosial ke mereka, itu kan sebenarnya di samping kita melakukan bantuan sosial, kita kan juga sebagai promosi gitu secara nggak langsung, tapi kan itu hanya tersirat Mbak. Jadi menurut saya penting sih Mbak, karena dengan begitu masyarakat juga tahu kalau sebenarnya di Indonesia itu ada perusahaan yang membantu kita bernama Ninja Express gitu. Oke Pak, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan tanya-tanya sedikit nih. Nah, begitu teman-teman CSR yang sudah diberikan oleh perusahaan Ninja Express kepada masyarakat sekitar. Sekian wawancara yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada